Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas tentang soal-soal program linier. Mari simak contoh berikut ini. Oke, kita simak contoh yang pertama. Seorang pengusaha pasir hendak mengantar pesanan pasir ke pelanggan. Untuk keperluan ini maksimal diperlukan 60 kendaraan. Truk yang terdiri dari truk A dengan kapasitas 5 ton dan truk B dengan kapasitas 3 ton. Jika pengusaha tersebut akan mengantarkan pasir sebanyak 150 ton dengan X truk jenis A dan Y truk jenis B, maka model matematikanya adalah. Bahas ya. Kita akan cari model matematikanya. Nah, ini yang pertama, fungsi kendalanya ya. Di sini diperlukan 60 kendaraan. 60 kendaraan itu terdiri dari X yaitu truk jenis A dan Y truk jenis B ya. Jadi X ditambah Y atau truk jenis A ditambah truk jenis B itu maksimal 60 kendaraan. Jadi maksimalnya 60 ya. Kalau kurang dari 60 boleh. Jadi kurang dari sama dengan 60 kendaraan. Itu fungsi kendala yang pertama. Nah, fungsi kendala yang kedua. Nah, di sini dilanjutkan lagi, truk A dengan kapasitas 5 ton. Nah, truk A-nya 5 ton ya. Truk B-nya dengan kapasitas 3 ton. Nah, jika pengusaha tersebut akan mengantarkan pasir sebanyak 150 ton. Nah, ini ya. Fungsi kendala kedua itu adalah 5X, ini truk jenis A, ditambah 3Y, truk jenis B ya, kurang dari sama dengan 150 ton. Nah, ini dia. Nah, karena dia sebanyak 150 ya. Jadi maksimalnya 150. Kalau kurang dari boleh berarti. Jadi tanda pertidaksamannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, fungsi kendala berikutnya, X lebih besar sama dengan 0. Nah, mengapa X lebih besar sama dengan 0? X itu adalah truk jenis A ya. Jadi banyaknya truk minimal 0 atau lebih besar dari 0 ya. Tidak mungkin dia kurang dari 0 ya. Tidak mungkin banyaknya truk itu adalah negatif ya. Jadi minimal tidak ada truk jenis A. Jadi 0 ya. Atau lebih besar dari 0. Nah, ini juga sama. Y lebih besar sama dengan 0 ya. Kemungkinan tidak ada truk jenis B atau lebih besar dari 0 ya. Jumlah dari truk jenis B-nya. Nah, jadi model matematikanya adalah 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 150. X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke, contoh berikutnya. Sebuah perusahaan mendapat pesanan paling sedikit 70 pasang sepatu. Setiap pasang sepatu pria membutuhkan 4 pekerja dengan biaya produksi Rp45.000. Sedangkan setiap pasang sepatu wanita membutuhkan 2 pekerja dengan biaya produksi Rp50.000. Pekerja yang tersedia hanya 160 orang. Agar biaya yang dikeluarkan sekecil mungkin, maka perusahaan itu harus memproduksi. Nah, kita akan bahas ya. Nah, X itu adalah sepatu pria. Kita misalkan Y sama dengan sepatu wanita ya. Nah, kita cari dulu model matematika dari permasalahan ini ya, sebelum kita menghitung biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini ada 70 pasang sepatu. Jadi dari 70 ini terdiri dari sepatu pria dan sepatu wanita ya. Jadi sepatu pria kita misalkan X, sepatu wanita kita misalkan Y. X ditambah Y lebih besar. Nah, ini lebih besar sekarang. Paling sedikit katanya. Paling sedikit itu minimal 70 ya. Nah, lebih besar boleh karena paling sedikit 70, minimal 70 dia. Jadi X ditambah Y lebih besar sama dengan 70. Ini tanda pertidaksamannya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada sepatu pria membutuhkan 4 pekerja. Jadi 4
untuk sepatu pria, 2 pekerja untuk sepatu wanita, jadi plus 2Y. Nah, di sini pekerja yang tersedia hanya 160 orang. Nah, maksimal dia 160 orang ya. Jadi kurang dari sama dengan tanda pertidaksamaannya. Hanya tersedia sekian ya. Nah, X lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi banyaknya sepatu pria itu minimal tidak ada 0 atau lebih besar dari 1, tidak mungkin negatif ya jumlah sepatu prianya. Hai, jumlah sepatu wanita juga sama, lebih besar sama dengan 0, minimal 0 tidak ada berarti jumlah sepatu wanitanya, atau lebih besar dari 0. Itu fungsi kendalanya 4. Sekarang fungsi objektif namanya. Ini akan menentukan biaya yang akan dikeluarkan ya untuk memproduksi 2 buah jenis sepatu. F X, Y sama dengan, nah untuk sepatu pria 45.000 X ditambah sepatu wanita 50.000 Y. Nah itu ya. Nah terlebih dahulu kita harus mencari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y sebelum mencari biaya yang dikeluarkan ya. Kita akan jelaskan melalui tabel dulu ya. Nah ini persamaannya. Kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita hitung melalui persamaannya. Nah ini dimisalkan X nya 0. Nah ini yang 0 ya. Jadi Y nya sama dengan 70 ya. Sekarang Y nya yang 0. X nya sama dengan 70. Nah, jadi untuk yang baris pertama didapatkan X, Y 0,70, ini 0-nya, Y-nya 70 ya. Sedangkan baris kedua 70,0. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Ingat di sini bukan tanda pertidaksamanya digunakan ya karena mencari titik potong, tanda persamaan yang digunakan. Nanti untuk menentukan daerah penyelesaian baru digunakan tanda pertidaksamaannya. Nah, ini tabel yang kedua. Kita misalkan ini yang 0 sekarang. Jadi Y-nya sama dengan 80 ya. Sekarang Y-nya yang 0. Nah, 2X sama dengan 80. Ini 2X sama dengan 80 ya. Nah, ditutup Y-nya. Jadi X sama dengan 80 dibagi 2. 80 bagi 2 sama dengan 40 ya. Nah, jangan tertukar menaruh bilangannya. Jadi X-nya yang 40, Y-nya yang 0 ya. Sehingga didapatkan 2 titik potong, 0,80 dan 40,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap 2 persamaan. Nah, persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan kedua adalah 2X ditambah Y sama dengan 80. Karena Y-nya sudah sama, kita eliminasi dulu Y-nya ya. Tinggal kita kurangkan ya. Nah, 1X dikurang 2X sama dengan min X. 70 dikurang 80 sama dengan min 10. Nah, ini sama-sama, ini ke ruas kiri ya. Min 1-nya jadi min 10 dibagi min 1. Min bagi min plus. 10 bagi 1, 10 ya. Jadi X-nya sama dengan 10. Nah, X sama dengan 10 masukkan ke salah satu persamaan ya. Kita akan coba masuk ke persamaan 1. Nah, itu persamaan 1. Nah, kita ganti X-nya sama dengan 10. Nah, jadi persamaannya 10 ditambah Y sama dengan 70. Nah, ini plus 10 pindah ruas menjadi min 10. 70 dikurang 10 hasilnya 60 ya. Jadi Y sama dengan 60. Nah, titik potong terhadap 2 persamaan menghasilkan 10,60 ya. X-nya 10, Y-nya 60. Oke, kita lanjut membahas titik potong sumbu X dan sumbu Y yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini untuk X ditambah Y sama dengan 70, kita dapatkan titiknya adalah 0,70 dan 70,0 ya. 2X ditambah Y sama dengan 80, mendapatkan titik 0,80 dan 40,0.
Sedangkan titik potong terhadap dua persamaan. Nah, ini persamaan pertama X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan kedua 2X ditambah Y sama dengan 80. Menghasilkan titik potong 10,60 yang sudah kita bahas tadi. Oke, bisa disimak gambar berikut ini ya. Jadi ini yang pertama dulu garis X ditambah Y sama dengan 70. Ini titiknya 70,0. Sedangkan ini adalah 0,70. Jadi dua titik dihubungkan menjadi satu garis, namanya X ditambah Y sama dengan 70. Selanjutnya persamaan garisnya adalah 2X ditambah Y sama dengan 80. Yaitu mendapatkan titik 0,80 di sini dan 40,0 di sini. Jadi dua titik ini dihubungkan menjadi satu garis, yaitu namanya 2X ditambah Y sama dengan 80 ya. Nah, untuk ini garis ini namanya sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Sedangkan garis ini namanya sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nanti kita gunakan ya setelah menentukan daerah penyelesaian. Nah, sebelumnya kita uji dulu daerah penyelesaian. Kita singkat DP, daerah penyelesaian ya, di titik 0,0. X ditambah Y lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini kita gunakan tanda pertidaksamaannya sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita masukkan titik 0,0 ya, ganti X dan Y-nya dengan 0,0. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 70. Nah, ini 0 tambah 0 sama dengan 0 ya. 0 apakah lebih besar sama dengan 70? Tentu tidak ya, salah berarti. Maka daerah penyelesaiannya menjauhi titik 0,0. Ini titik 0,0 ya. Jadi garis ini daerah penyelesaiannya menjauhi, jadi keluar dia ke atas. Nah, itu ya. Menjauhi titik 0,0, bukan ke bawah ya. Di ke atas daerah penyelesaiannya. Di daerah arsiran maksudnya. Ke atas. Nah, itu dia. Ini yang ke atas ya, daerah arsirannya. Daerah penyelesaiannya yang ke atas. Sekarang yang kedua, 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 160 ya. Nah, diganti X dan Y-nya dengan 0. Jadi 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 160. 4 kali 0 adalah 0, 2 kali 0 adalah 0 ya. Jika dijumlahkan hasilnya 0. Apakah benar 0 itu adalah kurang dari sama dengan 160? Tentu benar ya. Nah, maka DP daerah penyelesaiannya mendekati titik 0,0. Jadi garis ini mendekati titik 0,0 ya. Nah, ini dia kenapa nanya mendekati titik 0,0. Kalau ini adalah menjauhi titik 0,0. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0, daerah penyelesaian berada sebelah kanan garis X sama dengan 0. Ini ya, untuk X sama dengan 0. Jika lebih besar sama dengan 0, tentunya ke kanan ya, daerah penyelesaiannya, arsirannya ke kanan. Nah, untuk Y lebih besar 0. Daerah penyelesaian berada di sebelah atas garis Y sama dengan 0. Ini garis Y sama dengan 0. Nah, berada di sebelah atas. Nah, ini arsirannya ke atas. Nah, inilah daerah penyelesaian yang dimaksud ya. Jadi, ini yang ke bawah, garis ini berarti diarsir. Terus ini yang ke atas, ini yang diarsir, ini yang kena udah 2 kali ya arsiran. Selanjutnya ini ke kanan, sudah kena 3 kali arsiran ini yang ke atas. Ini sudah kena 4 kali arsiran. Jadi daerah ini sudah terkena 4 arsiran dari daerah penyelesaian yang sudah kita bahas ya. Nah, ini namanya DP, daerah penyelesaian. Oke, kita akan bahas kembali dengan terlebih dahulu menyajikan daerah penyelesaian yang sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu ini
berbentuk segitiga. Dengan titik pojok, ada 3 titik pojoknya ya. Nah, kita akan mencari titik pojok penyelesaian sekarang. Nah, kita akan masukkan ke fungsi objektifnya. Fx, y sama dengan 45.000 x ditambah 50.000 y. Nah, titik pertama kita masukkan dulu ke fungsi objektifnya ya. Nah, ini x-nya diganti menjadi 10, y-nya menjadi 60 ya. 45.000 kali 10 ditambah 50.000 dikali 60. 45.000 dikali 10 sama dengan 450.000 ditambah 50.000 dikali 60 hasilnya 3 juta. Jadi jika dijumlahkan hasilnya 3.450.000 ya. Titik yang kedua 0,70. Nah, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi x-nya 0, y-nya 70 ya. Nah, menghasilkan 45.000 dikalikan 0 hasilnya 0 ditambah dengan 50.000 dikali 70 hasilnya 3.500.000 ya. Nah, jika dijumlahkan dengan 0 sama dengan 3.500.000. Sedangkan titik yang ketiga 0,80. Nah, kita masukkan ke fungsi objektifnya 0,80. Jadi x-nya 0, y-nya 80 ya. Nah, ini 45.000 kali 0 hasilnya 0 ditambah 50.000 dikali 80 sama dengan 40 juta. Nah, dari ketiga biaya yang sudah kita dapatkan, yang paling kecil itu adalah ini ya. Nah, ini 3.500.000, ini 40 juta. Inilah paling kecil 3.450.000. Jadi agar biayanya paling kecil untuk memproduksi sepatu yaitu dengan memproduksi 10 pasang sepatu pria dan 60 pasang sepatu wanita ya. Nah, jadi agar biaya yang dikeluarkan sekecil mungkin, maka perusahaan itu harus memproduksi 10 sepatu pria dan 60 sepatu wanita ya. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.